وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah senantiasa kita panjatkan rasa puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia serta nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat Islam, dan nikmat umur panjang, sehingga kita dapat duduk bersama dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat Jumat berjamaah di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita beserta keluarga besar kita kelak mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, khatib berwasiat kepada diri khatib dan kepada seluruh jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan keimanan kita, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan, yakni berupaya optimal untuk melaksanakan semua perintah Allah, diiring meninggalkan semua larangan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Pada hari yang mulia ini, khatib akan menyampaikan tema mengenai 4 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Safar. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di Jumat pekan terakhir pada bulan Safar 1445 Hijriah. Tepatnya tanggal 29 Safar 1445 Hijriah. Tepat pada hari ini 1445 tahun yang lalu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berhijrah meninggalkan kota Mekah, berhijrah menuju kota Madinah. Setibanya Rasulullah di kota Madinah, disambut dengan sukacita oleh penduduk Madinah. Kemudian Rasulullah berwasiat kepada para sahabat, kepada para penduduk Madinah, serta seluruh umat Islam dengan 4 wasiat berhadiah surga pada bulan Safar yang tercantum dalam hadisnya: afsus salam wa atimu ta'am wasil arham wasallu bilail wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalamin. Rawi Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Rasulullah bersabda, sebarkan salam, sebarkan kedamaian,
berilah makanan, sambung silaturahim, dan kita melaksanakan qiyamul lail di mana orang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang pertama yang disampaikan Rasulullah setibanya di kota Madinah bertepatan bulan Safar 1445 tahun yang lalu, yakni afsus salam. Kita diperintahkan untuk menyebar salam. Di antaranya dengan 3S yang biasa kita kenal. Senyum, sapa, salam. Ini merupakan wasiat pertama Rasulullah kepada seluruh umat manusia, wabil khusus kita sebagai umat agama Islam. Bahkan Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Aula adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Afsus salam bainakum. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, kamu tidak akan masuk surga. Kamu tidak akan masuk surga hingga kamu beriman kepada Allah dan Rasul. Kamu tidak akan beriman secara sempurna hingga kamu saling mencintai. Maukah kamu menunjukkan sesuatu apabila kamu lakukan akan saling tumbuh rasa cinta di antaramu? Biasakan mengucap dan menebar salam di antara kamu. Hadis riwayat Muslim. Sejak dakwah Islam pertama setelah Rasulullah SAW menerima wahyu hingga wafatnya beliau, tidak satu orang pun yang dipaksa untuk masuk Islam. Islam disebarkan dengan penuh kedamaian, penuh kasih dan sayang. Bahkan Rasulullah saat menyebarkan dakwahnya pun disakiti, beliau tidak pernah membalas dengan kekerasan. Wabil khusus termasuk dakwah Islam di negara tercinta kita Indonesia yang kemudian menjadi mayoritas Muslim. Karena Islam disebarkan dengan damai, Islam tidak dipaksakan, karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk memasuk agama Islam. Al-Baqarah 256. Demikian pula fakta historis sepanjang sejarah, Islam adalah agama yang cinta damai. Maka jika ada yang menuduh Islam agama kekerasan, agama intoleran, agama radikal, agama sesat, maka tanyakan kepada mereka, siapa yang menyuruh perang dunia pertama? Bukan orang Islam. Siapakah yang menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki? Bukan orang Islam. Siapakah yang membantai 20 juta suka bumi di Australia? Bukan orang Islam. Bahkan siapakah yang menjadikan lebih dari 150 juta manusia dari Afrika sebagai budak? Pada saat itu diantaranya 77% dari mereka mati di perjalanan dan dikubur hidup-hidup di lautan Atlantik. Itu juga bukan orang Islam. Bahkan siapa yang membunuh jutaan orang Indonesia selama 350 tahun penjajah? Bukan orang Islam. Karena Islam sejatinya adalah agama yang cinta damai, agama perdamaian, agama kasih dan sayang. Islam adalah rahmatan lil alamin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian wasiat Rasul kedua di bulan Safar untuk menggapai surganya, yakni memberi makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah humanisme Islam. Inilah kepedulian Islam. Islam menghendaki manusia saling tolong-menolong. Maka jika ada yang membutuhkan, tidaklah ditolong. Dan umat Islam harus menjadi pelopor dalam menolong orang lain. Rasulullah bahkan pernah bersabda, wallahu fi auni abdi ma dama abdu fi auni abdi.
bahwasanya sesungguhnya Allah akan melindungi, Allah akan menaungi, Allah akan menolong hamba-hambanya selama hamba-hambanya itu menolong saudara-saudaranya. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Maun, Bismillahirrahmanirrahim, Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama itu? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak memberi makan orang-orang miskin yang membutuhkannya. Maka wasiat kedua, mari kita berbagi. Mari kita berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama masalah makanan pokok. Karena ini menjadi wasiat Rasulullah dan menjadi janji Allah. Allah akan menolong semua hamba-hambanya ketika hamba-hambanya menolong saudara-saudara. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang ketiga Rasulullah pada bulan Safar saat beliau sampai ke kota Madinah, yakni menyambung silaturahim. Rasul bersabda dalam hadisnya, "Man ahabba ayya bersabda alaihi bi rizqihi wa ayya su'alahu fi athari falyasir rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Hadis riwayat Imam Bukhari. Menyambung silaturahim bukan hanya kepada keluarga dekat saja, tetapi juga kepada tetangga, sahabat, kerabat, dan juga teman. Mereka yang sudah terikat dengan silaturahmi, janganlah diputuskan. Bahkan silaturahmi terbaik kata Rasulullah adalah menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskannya. Karena silaturahmi ini dapat memberikan kelapangan, keberkahan rezeki, serta dapat memanjangkan umur kita dengan keberkahan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Ma min dabin ajdaru ayu ajilallahu ta'ala li sahibihi uqubah fid dunya ma'a yadkhiru lahu fil akhirah mislul bari wa qati'atir rahim." Tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan balasannya bagi pelakunya di dunia bersama dosa-dosa yang disimpan untuknya di akhirat daripada perbuatan zalim dan memutus silaturahim. Maka ketika kita memutus silaturahim, Allah akan mengazab kita di dunia ini, bahkan di alam kubur, bahkan berlanjut nanti di akhirat. Maka dalam hadis yang lain dikatakan, "Man sarrahu ayyabsutu lahu fi rizqihi wa yus'alahu fi athari falyasir rahimah." Siapa saja yang senang diberi banyak kemakmuran, diberi banyak rezeki serta umur panjang, maka dia harus menjalin hubungan silaturahmi dengan baik. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat terakhir Rasulullah pada bulan Safar, yakni ialah sholat malam, qiyamul lail atau tahajud. Rasul pernah bersabda, "Afdhalus sholat ba'dal fardhu qiyamul lail." Sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat An-Nasai. Bahkan Allah berfirman, yakni wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, karena Allah mengangkat kamu ke tempat-tempat yang terpuji. Al-Isra ayat 79. Bahkan dalam hadisnya Rasul menguatkan yang artinya dari Bilal bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaklah kalian melakukan sholat malam atau qiyamul lail, karena hal tersebut merupakan kebiasaan para soleh sebelum kalian. Karena qiyamul lail tersebut sebagai bentuk pendekatan seorang hamba kepada Allah
sebagai pencegah dari perbuatan dosa, pelebur dari kesalahan, dan sebagai penolak sakit dari jasad-jasad kita. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu jamaah sekalian, 4 wasiat ini mari kita sama-sama laksanakan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita surganya. Amin 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 ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa. Amma fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim wa alamu anna Allah amarakum bi amrin adhim. Amarakum bis salati wa salami ala nabiyil karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa ya Allah annal bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghy wal mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhara minha wa ma batan min baladina hadza khassa wa min buldanil muslimina 'ama innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma hatim lana bil Islam ya Allah wa hatim lana bil iman wa hatim lana bil khair wa hatim lana bis sa'adah wa hatim lana bi husnil khatimah. Allahumma ja'al khairal umurina akhirah wa khairal a'malina khatimah wa khairal ayyamina yauma nalqaka fihi. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka imanan la yakadu wa na'iman la tanqati wa ladzatan nadhri ila wajhik wa murafaqatan nabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jannatika jannatin na'im. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Haqimis shalah.